Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tugas proyek UAS Tajim General dari kelas TT46 Gabungan 4, yaitu kita akan membahas tentang tenaga kerja di bidang telekomunikasi memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Baik, sebelum saya akan menjelaskan tugas proyek UAS Tajim General dari kelas saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa Raihan dengan NIM 1101220333 dan teman saya Adri Trandi dengan NIM 110101220306. Berikut saya akan menjelaskan terkait dengan lembaga sertifikasi profesi telekomunikasi. Jadi, lembaga sertifikasi profesi atau LSP itu merupakan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja di bidang telekomunikasi. Jadi, sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja di sektor telekomunikasi memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan baik secara nasional maupun internasional. Nah, berikut terkait dengan sertifikasi. Nah, pada grafik ini menggambarkan rantai alur penjaminan mutu kompetensi tenaga kerja, yaitu dari BNSP itu ke asesor, dari asesor ke asesi, terus LSP langsung ke user. Nah, dengan proses ini yang saya harapkan di dunia industri mendapatkan SDM yang kompeten dan tenaga kerja yang memiliki pengakuan formal terhadap keterampilan dan sertifikasi menjadi alat ukur objektif terhadap kemampuan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Driandi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi setelah teman saya. BNSP di sini Badan Nasional Sertifikasi Profesi Lembaga Pemerintah yang menetapkan standar kompetensi nasional SKKNI, memberikan lisensi untuk pelaksanaan sertifikasi profesi LSP serta menjamin mutu sertifikasi kerja di Indonesia. Selanjutnya ada asesor. Asesor adalah tenaga profesional bersertifikat yang bertugas menilai kompetensi peserta berdasarkan standar SKKNI. Mereka merupakan personel independen yang sudah mendapatkan pelatihan dan lisensi dari BNSP sebelum menjalankan tugasnya dalam skema sertifikasi telekomunikasi. Di sini ada asesi. Individu yang mengajukan diri dan diakses dinilai kompetensinya terhadap suatu skema sertifikasi tertentu sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI atau standar lainnya yang diakui BNSP. LSP, Lembaga Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja yang diberi lisensi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk melakukan asesmen dan menerbitkan sertifikasi kompetensi kepada tenaga kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI, standar internasional atau standar khusus lainnya. Untuk selanjutnya, terakhir ada user. User adalah industri, perusahaan, institut, atau organisasi yang mempekerjakan tenaga kerja dan membutuhkan SDM yang kompeten di bidang tertentu. Peran user dalam sertifikasi kompetensi pertama adalah menentukan kebutuhan kompetensi berdasarkan tuntutan pekerjaan di dunia industri. Ada juga mendorong atau mewajibkan tenaga kerjanya untuk tersertifikasi agar sesuai dengan standar kerja dan keselamatan. Berpartisipasi dalam pengembangan skema sertifikasi dengan memberi masukan terhadap kompetensi yang dibutuhkan. Menjadi stakeholder penting dalam sistem sertifikasi nasional karena menjadi pihak yang menggunakan hasil proses sertifikasi. Berdasarkan kesimpulan yang saya dapatkan di tugas proyek UAS Stadium General, nah kesimpulannya adalah tenaga kerja di bidang telekomunikasi ini harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri agar mampu berkontribusi secara maksimal dalam mendukung transformasi digital nasional melalui pelatihan, pengalaman kerja, dan sertifikasi. Tenaga kerja ini juga dapat meningkat kualitas dan revalensi keterampilan di dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin ada kesalahan dalam presentasi tugas besar kami. Mungkin kedepannya kita bakalan menyimpulkan lebih baik lagi dalam memberikan proyek dalam Stadium General pada mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.